نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Oke, kita lanjutkan ngaji akidah. Baca kitab Aqidatul Awam. Kita buka majelis kita dengan kiriman Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa ahli baitihi. Wa ikhwanun bi awal mursalin wa sallallahu alaihi wasallam. Syekhna Zurab bin Abdullah Syekh. Wa ila Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Ila Syekh Yahya Ulumuddin. اللهم انفعنا بعلمك في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita baca nazam lagi, mulai dari wa ba'du ya. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Karena pembahasannya masih itu, masih sekitar situ, belum pindah, belum habis. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibil lillahi 'ishrina sifah. فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر. Kemarin kita sudah membahas tentang terakhir sifat qudrah dengan iradah. Qudrah dengan iradah. Jadi sifat-sifat Allah yang wajib ada pada diri Allah, pada zat Allah ada 20. Maknanya akal tidak bisa menerima bahwa Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Nah, kemarin sudah kita membahas tentang sifat qudrah. Qudrah itu apa? Qudrah itu kuasa atau mampu. Tentu sebagai Tuhan mesti mampu atau berkuasa. Nah, kemudian ada ta'alluq. Ta'alluq itu artinya hubungan. Hubungan sifat qudrah ini dengan apa? Karena nanti maksudnya ta'alluq ini nanti ada pertanyaan. Selepas dikatakan bahwa Allah mampu, maka pertanyaannya mampu apa? Allah berkuasa atas apa? Begitu juga Allah mengetahui. Maka di pertanyaannya Allah mengetahui apa? Kan gitu. Makanya namanya ta'alluq. Ulang lagi bahwa ta'alluqnya sifat qudrah atau hubungannya sifat qudrah hanya pada perkara-perkara yang mungkin secara akal untuk terjadi. Kalau sesuatu itu secara akal tidak mungkin terjadi, maka tidak ada kaitan dengan qudrah. Memang dia nggak akan terjadi, ya nggak akan terjadi terus selamanya. Contoh misalkan, mampukah Allah meniadakan dirinya sendiri sehingga sudah tidak lagi jadi Tuhan, sudah nggak ada Tuhan lagi? Nah, gimana jawabannya? Jawabannya tidak nyambung, bukan tidak mampu. Kalau misalnya dikatakan tidak mampu, maka jadi Allah lemah, kan gitu.
Atau kalau dikatakan mampu, kemudian berarti mustahil dong. Terjadi perkara yang mustahil. Apa namanya? Tidak ada Tuhan di alam semesta ini. Padahal itu perkara mustahil. Mesti setiap apa saja, setiap di alam semesta ini mesti ada Tuhan. Karena Tuhan ini sebagai penyebab adanya wujudnya alam semesta. Wujudnya langit, wujudnya bumi yang kita tempati. Semuanya ini sebab dari wujudnya itu adalah Tuhan. Nah, itulah Allah. Makanya kudrahnya Allah itu dalam segi mewujudkan dan meniadakan. Wujudnya Allah itu dalam hal mewujudkan dan meniadakan. Dan kaitannya hanya pada perkara yang mungkin secara akal untuk terjadi. Kalau secara akal, secara rasional itu tidak mungkin terjadi, maka itu tidak ada kaitan dengan kudrahnya Allah. Bukan Allah nggak mampu, bukan, tidak berkaitan. Memang dia secara otomatis memang nggak akan terjadi. Gitu. Contoh perkara yang mungkin secara akal. Api itu rasanya dingin, tidak panas. Secara akal mungkin atau mustahil? Api itu dingin. Secara akal itu mustahil apa mungkin terjadi? Hah? Nah, gimana? Api itu nggak panas tapi dingin. Gimana? Secara akal itu mungkin bisa nggak kita masuk di kita bayangkan akal bisa nggak menerima api itu panas, bukan yang kejadian ya, bukan kebiasaannya. Akal kita itu menerima apa enggak kalau api itu nggak panas tapi dia dingin? Menerima apa enggak? Menerima. Maka mampukah Allah menjadikan api dingin? Mampu. Maknanya itu perkara mungkin. Kalau secara akal itu masih mungkin, maka Allah mampu mengerjakan itu. Dan terbukti Nabi Ibrahim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kan begitu. Jadi beda ya hukum akal dengan hukum adat. Hukum akal dengan hukum adat. Hukum akal itu paten, nggak akan berubah. Hukum akal itu paten, tidak akan berubah. Sedangkan kalau hukum adat atau hukum adi ya, kebiasaan yang berulang, itu kadang-kadang bisa berubah. Contohnya yang terjadi di sekitar kita. Api itu panas, itu namanya bukan hukum akal, bukan yang paten. Itu hukum adi, hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan, maknanya itu berulang-ulang dari dulu, berulang-ulang. Api rasanya panas, begitu berulang-ulang sehingga tersimpan di dalam memori kita, api itu panas. Padahal sebenarnya itu bukan paten. Ternyata api bisa berubah jadi dingin. Gitu. Tapi kalau perkara mustahil, apa namanya? Kalau hukum akal itu paten tidak akan pernah bisa berubah. Contoh seperti apa namanya? Unta masuk ke lubang jarum tanpa berubah ukuran, antara ukuran unta ataupun ukuran jarum nggak berubah. Ukuran unta yang besar, lubang jarum kecil. Kemudian ditanya, bisa nggak masuk unta ini ke lubang jarum? Apakah mungkin bisa berubah? Maksudnya, apakah mungkin kapan suatu waktu bisa berubah unta tuh tiba-tiba masuk ke lubang jarum tanpa merubah ukuran? Dan tidak. Maka itu hukum yang paten, tidak akan berubah. Tapi kalau perkara yang apa namanya hukum adi, hukum yang kebiasaan yang berlaku di sekitar kita di kehidupan sehari-hari, itu bukan hukum yang paten. Hanya karena dia berulang-ulang setiap hari terus, akhirnya terekam dalam urusan kita. Seakan-akan itu pasti, bukan pasti. Pisau itu potong, pisau tajam dan bisa memotong. Itu sudah terekam. Padahal itu bukan hukum yang paten. Apakah semua pisau pasti bisa memotong? Tidak juga. Nabi Ismail tuh tajam pisaunya itu. Tapi ternyata tidak Allah izinkan untuk memotong, ya tidak memotong. Maka itu perkara yang mungkin secara akal, mungkin terjadi, mungkin tidak.
Pisau tuh mungkin saja bisa bisa memotong, mungkin saja tidak memotong. Paham ya? Nah, jadi ada hukum adi, hukum yang kebiasaan, dan hukum yang akal atau yang apa namanya paten tidak akan bisa berubah. Nah, kudrahnya Allah itu berkaitan hanya pada perkara yang mungkin secara akal. Bisa dipahami ya? Atau misalkan contoh-contoh lautan itu tidak asin, lautan itu manis, jadi madu. Secara akal tuh masuk akal apa enggak? Misalnya bisa terima akal apa enggak? Bisa diterima apa enggak? Akal laut itu enggak asin, tapi manis, itu madu. Secara akal mungkin atau mustahil? Mungkin kan? Mampu enggak Allah berbuat? Nah, itu contohnya. Walaupun ini enggak terjadi di alam di kejadian nyata enggak terjadi. Tetapi secara akal itu hukum paten bahwa laut itu tidak harus selalu asin. Sama juga hal demikian. Api tidak harus selalu panas. Secara akal api bisa jadi dingin atau malah tidak ada apa-apanya. Tidak dingin, ya enggak panas juga. Api begitu saja. Itu secara perkara yang mungkin secara akal. Tapi kalau yang mustahil, nah itu sudah paten dan tidak akan pernah bisa berubah. Nah, itu kudrahnya Allah tidak berkaitan dengan perkara mustahil. Dia dengan sendirinya sudah mustahil, ya tidak perlu dirubah-rubah. Begitu juga halnya dengan perkara yang wajib. Perkara wajib itu maksudnya akal tidak bisa menerima kalau perkara itu tidak ada. Kebalikannya tadi itu. Kita lanjutkan kemudian sifat iradah. Iradah itu artinya berkehendak. Berkehendak. Allah Subhanahu wa taala punya sifat iradah. Wahia sifat iradah sifat qadimatun yang qadim. Qaimatun bidzatihi ta'ala yang ada pada zat Allah taala. Yukhassisu bihal mumkina. Allah Subhanahu wa taala menentukan dengan sifat iradah tadi al-mumkina perkara yang mungkin. Bi ba'di ma yajuzu alaihi dengan apa-apa yang bisa saja terjadi padanya. Iradah itu gini. Iradah itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Sama iradahnya atau kehendaknya Allah itu juga berkaitan juga dengan perkara yang mungkin secara akal. Lalu fungsinya iradah ini apa? Fungsinya iradah ini menentukan. Contoh misalkan kayak tadi ya, api itu secara akal bisa saja rasanya atau dia rasanya dingin. Bisa saja secara akal panas, bisa saja tidak ada rasanya kan gitu. Sebelum Allah menciptakan api, kemudian Allah berkehendak. Allah berkehendak api panas. Nah, kemudian kudrahnya Allah api dijadikan panas. Ya, jadi pahami ya. Nah, jadi iradah pun juga begitu. Kehendaknya Allah itu berkaitan hanya perkara yang mungkin saja secara akal. Jadi tugasnya iradah itu tugasnya kehendak itu yang menghendaki atau menentukan antara sekian banyak pilihan laut rasanya manis, asin, pahit, misalkan gitu kan. Kemudian ditentukan bahwa pilihannya jatuh pada asin. Kemudian sama Allah diciptakanlah laut dengan rasa asin. Kurang lebih demikianlah. Jadi iradah itu maksudnya berkehendak dan kehendaknya itu kaitannya dengan perkara yang mungkin secara akal. Fahuwa subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala lahu ayyatasarrafa fil kauni Allah bisa saja atau bagi Allah mentasarrufkan atau mengendalikan alam semesta ini hasba masyiatihi wa iradatihi sesuai dengan kemauan dan kehendaknya Allah wa hikmati dan hikmahnya Allah. Wa yaj'alu hadza tawilan aw qasiran, maka Allah menjadikan yang ini panjang aw qasiran yang ini pendek. Ditentukan manusia rata-rata tingginya mungkin 2 meter. Itu kemudian jadikan yang hewan ini jadikan sekian meter rata-rata. Itu terserah Allah mau dibuat bagaimana. Kayak tadi misalnya
Tadi, mungkin nggak secara akal kalau gajah tuh ukurannya seperti semut? Secara akal mungkin apa enggak? Mungkin kan? Itu di antara sekian pilihan yang mungkin terjadi. Tetapi kemudian Allah tentukan bahwa gajah tuh tingginya 3 meter, misalkan begitu. Besar. Dan itu selama itu perkara mungkin, maka itu berkaitan dengan iradah dan kudrahnya Allah. Kehendak dan kekuasaan Allah. Au hasanan au qabihan, atau yang ini dijadikan baik, au qabihan atau dijadikan buruk, au aliman au jahilan, sebagian dijadikan alim yang mengetahui, au jahilan atau tidak tahu, jahil. Fi hadzal makan au fi ghairihi, yang satu ditempatkan di sini, satu lagi ditempatkan di sana. Kita misalkan kita secara akal mungkin nggak kita ini bukan orang Jawa atau bukan orang Bali, mungkin nggak secara akal? Mungkin saja kan, kita lahirnya mungkin di Eropa, lahirnya mungkin di Jepang kan begitu. Kemudian Allah berkehendak ini jamaah hijrah tuh dilahirkan di Indonesia. Masya Allah. Jadi apa namanya itu iradah dan kudrahnya Allah SWT. Dalilnya Allah Ta'ala innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Surah An-Nahl. Kemudian firman Allah yang lain, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Tuhanmu yang menciptakan dan berkehendak. Jadi itu dalil secara nasnya dalam Al-Qur'an. Kemudian secara akal, apakah Tuhan itu punya kehendak? Maka secara akal kita menjawab iya. Kenapa? Karena kalau Allah itu terpaksa, gitu, maka tidak akan wujud alam semesta ini. Padahal ternyata alam semesta ini wujud. Alam semesta wujud. Maka berarti pasti pasti pencipta itu punya kehendak. Pencipta itu punya kehendak. Kehendak itu yang ngatur tuh loh, maksudnya yang ngatur. Manusia itu bentuknya begini, dan itu rata semua bentuknya begitu. Kemudian hewan-hewan bentuknya begini, kemudian diatur organ dalam manusia diatur dengan serapi yang sudah kita ketahui. Oh, makanya ini Allah punya kehendak yang mutlak. Sama seperti kita lihat buku nih, kita lihat kitab, kok rapi sekali, bagus sekali ininya, susunannya, dari judulnya, kemudian halamannya, ada babnya, ada isinya, paragraf-paragrafnya, huruf per hurufnya juga tertulis dengan rapi, bagus. Apakah ini terjadi tidak sengaja tanpa kehendak? Gimana? Pasti terjadi dengan kehendak penulis kan? Kehendak penulis. Dia nulis dengan rapi, disusun begini. Kayak kemarin saya contohkan, apakah mungkin kita bilang bahwa ini buku ini terjadinya atau terciptanya itu hanya karena tumpukan kertas-kertas, kemudian tiba-tiba ada botol tinta kesandung jatuh ke kertas-kertas, tiba-tiba langsung jadilah serapih ini tulisannya, halamannya, urutannya. Apakah mungkin demikian? Kan tidak. Pasti ada kehendak dari penulis. Nah, begitu juga adalah alam semesta ini sedemikian rapi, waktunya, terbitnya matahari, tenggelamnya matahari, siang, malam, panas, dingin, segala macam itu teratur dengan rapi, tentu dari zat yang maha berkehendak. Berikutnya, al-ilmu, sifat ilmu. Wa huwa, ilmu itu sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala, sifat yang qadim yang ada pada zat Allah Ta'ala. Ya'lamu, yang Allah tahu, biha, dengan sifat ini, al-asya'a, segala sesuatu. Allah Ta'ala, Allah berfirman, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah maha tahu terhadap segala sesuatu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman juga, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilman. Sungguh ilmunya atau pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Dan ayat-ayat yang lain tentang ilmunya Allah sangat banyak sekali. Ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ilmu, apa yang Allah ketahui? Nah, sekarang kaitannya, kalau ilmu, apa yang Allah ketahui?
Kalau ilmu, Allah mengetahui apa yang Allah ketahui. Pertanyaannya lanjutannya, Allah tahu apa? Maka ta'aluknya sifat ilmu atau kaitan dengan sifat ilmu itu adalah semua perkara tanpa terkecuali. Perkara mustahil, perkara wajib, perkara jaiz, ya mungkin secara akal, maka itu semua diketahui Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah zat yang menciptakan itu tidak tahu tentang ciptaannya? Oh, pasti tahu. Lalu bedanya apa ilmunya Allah dengan ilmunya selain Allah? Ilmunya Allah dengan ilmunya selain Allah. Jangan sampai kita punya pemahaman bahwa wah saya kan punya ilmu, Allah juga punya ilmu, berarti kita sama-sama sifatnya. Sifat ilmunya Allah dengan ilmu selain Allah. Oh, sungguh jauh berbeda. Kita nih penamaannya aja. Penamaannya saja kita punya ilmu atau kita tahu. Sebenarnya tidak, sebenarnya jauh. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu tanpa didahului ketidaktahuan. Kalau kita kan dulunya nggak tahu, belajar baru tahu. Gitu. Ilmunya Allah tidak didahului dengan ketidaktahuan. Wa ilmuhu wala yuqalu muktasab. Ilmunya Allah itu tidak didapatkan dengan hasil jerih payah, dengan usaha. Nah, kalau ilmunya selain Allah, kita lah manusia, ilmu manusia ada usaha dulu, belajar dulu, diajari, oh baru tahu. Tapi kalau ilmunya Allah tidak didapat dengan usaha. Memang Allah sudah tahu secara langsung. Dan yang kedua, ilmunya Allah itu meliputi secara mutlak, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah, baik secara global ataupun secara terperinci. Secara terperinci semuanya, semua manusia, sel-selnya semuanya Allah tahu secara detail. Tapi kalau ilmunya manusia sangat terbatas. Tentang anatomi tubuh manusia aja lah. Nah, ada dokter kesehatan, ada dokter umum. Kemudian menyempit lagi, dokter umum juga nggak semuanya tahu. Ada spesialis mata misalkan. Maka spesialis mata juga dia tidak begitu banyak tahu tentang organ-organ yang lain. Mata pun juga sebenarnya spesialisnya mungkin bagian apanya begitu. Gitu terus mengecil. Semakin dia mengerucut keilmuannya, semakin menunjukkan bahwa dia tidak tahu banyak hal dari perkara lain, kan gitu. Dia spesialisnya mata, maka menunjukkan bahwa dia tidak tahu banyak hal tentang organ selain mata. Dia nggak begitu banyak tahu tentang telinga, tahu tapi kan tidak sebanyak yang lain. Itu ilmunya manusia. Nah, tapi kalau ilmunya Allah meliputi segala sesuatu dan tanpa didahului dengan ketidaktahuan. Oke, kita lanjut. Jadi ilmunya Allah, apa kaitannya ilmu Allah? Segala sesuatu Allah ketahui tanpa terkecuali. Lanjut, al-hayatu, hayat, hidup. Wahia, hayat itu sifatun qadimatun bidati ta'ala, sifat yang qadim, sifat yang wujudnya itu tidak ada awalnya. Bidzatihi ta'ala, yang ada pada zat Allah ta'ala, tusahhihu lahul ittisafa bil qudrah, yang hayat itu, sifat kehidupan itu memantaskan lahu bagi Allah al-ittisafa bil qudrah wal iradah, bersifat dengan sifat qudrah, iradah. Qudrah itu kemampuan, kemudian berkehendak, ilmu, sama, basar, kalam. Falau lam yakun ta'ala hayyan, seandainya Allah itu tidak hidup, ma thabatat lahu hadhihi sifatu, maka sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, Allah tahu, Allah mampu, Allah berkehendak, itu tidak mungkin wujud, tidak mungkin tetap pada zat Allah. Apakah jadi sifat hayat itu sifat yang memantaskan sesuatu itu untuk bersifat dengan sifat-sifat yang lain. Maka kalau sifat hayat, sifat hidup itu tidak ada kaitan dengan apa-apa, kan karena nggak ada pertanyaan berikutnya gitu. Allah hidup,
terus pertanyaan hidup apa atau begini, kan enggak ada. Berbeda kayak tadi ilmu, Allah mengetahui, maka disambung pertanyaan mengetahui apa. Nah, tapi kalau sifat hayat ini tidak ada kaitannya, tidak ada ta'alluqnya. Tidak ada ta'alluqnya. Wa wajibun ta'liqu sifati hatman dawaman ma'adal hayati. Sifat-sifat Allah yang lain, qudrah, iradah, ilmu, sama, basar, kalam, itu semuanya ada kaitannya, ada ta'alluqnya. Tapi kalau sifat hayat tidak ada. Jadi memantaskan saja, memantaskan bahwa kalau Allah itu Allah Subhanahu wa taala mampu, Allah Subhanahu wa taala kuasa, berkehendak, mengetahui, tentulah Allah hidup. Kalau Allah nggak hidup, ya tidak pantas untuk bersifat dengan sifat-sifat yang tadi disebutkan. Ya, itu saja. Dalilnya secara akal. Kalau Allah tidak hidup, maka tentu tidak mungkin bersifat dengan mendengar, tidak bersifat dengan mengetahui, tidak bersifat mampu dan seterusnya. Adapun dalil secara nakli, dalil secara Qur'annya, Allah Ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakkallah, bergantunglah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Surah Al-Furqan. Kemudian ayat yang lain, huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Huwal hayyu, dialah Allah zat yang maha hidup, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Allah. Masya Allah, itu sifat hidup. Kemudian sama dan basar, as-sam'u wal basar, sifat mendengar dan melihat. Wahuma, sifat sama dan basar, sifatani, ada dua sifat qadimatani yang dua-duanya qadim. Qadim maksudnya tidak ada awalnya, wujudnya itu dengan wujudnya Allah. Wujudnya ketika Allah wujud, maka sudah berbarengan dengan sifatnya Allah. Jadi maksudnya sifat-sifatnya manusia itu kan yang ada pada diri manusia, itu kan juga sifatnya pun tidak selalu begitu lahir kan tidak langsung tahu. Manusia punya sifat ilmu apa enggak? Jangan gitu. Punya, dia tahu tentang matematika, dia tahu tentang kedokteran, dia tahu tentang pertanian, tahu, punya ilmu misalkan. Tapi kan ilmunya kan tidak berbarengan dengan lahirnya manusia. Lahir kan belum tahu apa-apa. Setelah belajar, diusahakan, baru kemudian punya ilmu. Mana sifat yang ada pada diri manusia juga baru ada. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sifatnya qadim. Qadim itu maknanya sama dengan zatnya Allah, tidak ada awalnya. Zatnya Allah ada, ya juga sekaligus dengan sifat-sifatnya. Yang kasyifu bihimal mawjud, yang Allah tahu dengan sifat sama dan basar itu al-mawjuda, semua hal yang wujud. Fallahu ta'ala, maka Allah ta'ala sami'un, maha mendengar, yasma'u kulla syai'in, mendengar segala sesuatu, hatta innahu yasma'u dabiban namlah, bahkan sampai Allah mendengar langkahnya semut as-sauda yang hitam ala sakhrati al-malsa, atas batu yang hitam atau batu yang licin, fil lailati dzulma, di malam yang gelap. Ada semut melangkahkan kaki di batu yang licin, kemudian di malam hari Allah juga tahu dan mendengar. Wa basirun, dan Allah melihat, yara kulla syai'in, Allah melihat segala sesuatu, ru'yatan syamilatan, melihat yang syamilah, melihat yang mencakup secara mutlak. Tastau'ibu kullal mudrakat, yang mencakup segala hal yang bisa dilihat atau wujud tidak selalu bisa dilihat, tetapi semua hal yang wujud maka bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan manusia terbatas. Di balik tembok sudah nggak tahu.
atau ada hal-hal yang gaib, jin nggak lihat, malaikat yang nggak lihat, atau udara aja lah nggak ngelihat juga. Kemudian apa namanya, yang kecil sekali nggak kelihatan, kuman, bakteri, virus nggak kelihatan juga. Nah, tapi pandangannya Allah tidak terbatas. Semua maujudat, semua yang wujud, pokoknya kalau dikatakan wujud, Allah bisa lihat. Semua maujudat, wujud, Allah bisa melihat. Itu sama dengan basar. Kemudian terakhir al-kalam. Kalau dalilnya sama dengan basar dalam Al-Qur'an, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Allah mendengar ucapan seorang wanita yang lapor kepada engkau wahai Nabi tentang suaminya. Itu surah Al-Mujadilah juz 28 dan seterusnya. Banyak sekali. Sami'un basir, sami'un basir, wa huwa sami'ul basir. Sifatnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, kemudian yang ke-13 terakhir, al-kalam, sifat kalam. Wa huwa, sifat kalam itu sifatun qadimatun qaimatun bidati ta'ala. Sifat yang qadim, ada pada zat Allah Ta'ala, laisat bihurufin walau sautin, tidak berupa huruf dan tidak berupa suara. Tadullu ala jamil ma'lumat, yang menunjukkan, sifat kalam itu menunjukkan atas segala sesuatu yang diketahui, maklumat atau maujudat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetapi firman-Nya Allah tidak dengan huruf dan tidak dengan suara. Lalu bagaimana kita bisa pahami seperti bahasa hati? Seperti ya, tidak sama seperti bahasa hati. Kadang hati kita berbicara, paham nggak dengan bahasa hati? Paham. Apakah ada hurufnya? Apakah ada suaranya? Tidak ada. Bahkan kita, pikiran kita atau hati kita membicarakan sesuatu, kemudian disampaikan dengan lisan, ya kan? Terkadang lisan itu tidak sepenuhnya mewakili apa yang ada dalam hati dan dalam pikiran, ya Bang. Ada bahasa yang tidak terungkapkan oleh kata-kata, ya Bang. Gitu kan? Nah, kurang lebih begitulah, kurang lebih. Nah, supaya kita bisa memahami bahwa kalam atau ucapan-ucapan itu tidak harus dengan huruf dan dengan suara. Nah, kalamnya Allah juga tidak huruf dengan suara, karena kalam berupa huruf dan suara itu kalamnya makhluk. Tapi kalau kalamnya Allah tidak berupa huruf, tidak berupa suara. Lalu bagaimana? Ya wallahu alam, tidak ada yang tahu. Lalu gimana tuh cerita Nabi Musa tuh ngobrol-ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Masa nggak ada huruf, nggak ada suara? Bisa saja, ya, bisa saja. Bisa saja seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mendengar, tidak ada huruf, tidak ada suara. Tetapi pemahaman, atau tiba-tiba Allah kasih kefahaman kepada Nabi Musa untuk melempar tongkatnya, untuk ngelepas sandalnya, untuk begini begitu segala macam. Jadi paham ya? Nah, jadi tidak semua kalam atau ucapan itu selalu harus dengan huruf dan suara. Maka kalamnya Allah pun juga demikian, tidak berupa huruf dan tidak berupa suara. Lalu gimana dengan Quran? Oh, ini kan ada hurufnya, ada harokatnya, ada suaranya, kita bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Quran yang tertulis ini, yang tertulis di mushaf ini memang baru. Tapi ingat ya, ini kita mengatakan Quran itu baru, itu hanya dalam konteks belajar ilmu akidah. Tapi secara adab kita sampaikan Quran itu firman Allah saja, selesai, tidak usah dibahas terlalu panjang. Nanti kalau misalkan dibilang baru, jadi itu tidak adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas secara hakikatnya ya ini baru. Ada tahun terbitnya. Tulisannya juga ada awalnya ba, sin, mim berurutan. Tapi kalau firman Allah itu tidak berurutan demikian. Sama kayak gitu loh, sama kayak kita bahasa hati itu loh. Ada urutannya enggak sih? Pertama huruf A, B, C, kan enggak. Tiba-tiba paham aja gitu. Dan itu pun juga seandainya disampaikan oleh lisan, itu tidak sepenuhnya mewakili. Lisan itu tidak sepenuhnya mewakili bahasa hati. Nah, kurang lebih gitu. Itu kalamnya Allah Subhanahu wa taala.
Allah SWT punya sifat kalam, berfirman, dan firman-Nya Allah tidak berupa huruf dan suara. Nah, kemudian terakhir, ini kemarin yang ditanyakan bahwa lahu sifatun sab'atun tantazim. Allah memiliki sifat yang tersusun. Kemarin membahas mungkin ada agak janggal karena membahas tentang sifat wahdaniyah. Allah Maha Tunggal, di antara maknanya zatnya Allah tidak tersusun dari bagian-bagian. Kemudian di situ ada lahu sifatun sab'atun tantazimu. Ada sifat-sifat Allah yang 7 yang tersusun. Maksudnya bukan tersusun seperti zat itu, bukan seperti jasad ada atas, bawah, ada begini itu, enggak. Jadi sifatnya Allah kan sudah kita bahas apa tadi? Wujud, terus qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah, terus kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ada berapa? 13. Ada 13. Nah, kemudian yang 7 lagi, kemudian qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Jadi lengkap 20. Maka yang 7 terakhir, yaitu 7 terakhir itu adalah turunan, bukan turunan sebenarnya. Lawazim itu maksudnya kalau seseorang, saya misalkan saya zat ya, saya lagi zat dengan sifat itu hal yang berbeda atau sama? Benda dengan sifat itu hal yang berbeda atau sama? Benda sebenarnya itu kan berbeda kan? Hanya saja sifat itu ciri-cirinya mesti dia nempel pada benda. Sifat itu mesti nempel pada benda. Dia kan nggak bisa berdiri sendiri. Tetapi sifat itu kan bukan benda. Gitu. Maksudnya benda, ini benda, kemudian ada sifat. Misalkan ini sifatnya panjang, misalkan gitu. Panjang dengan botol itu perkara yang sama atau beda? Beda kan? Itu perkara yang berbeda. Hanya saja sifat panjang itu mesti nempel pada benda apa saja, nggak harus botol, apa saja. Gitu. Nah, sekarang contoh begini, kalau orang punya sifat ilmu, maka nanti statusnya dia namanya dalam bahasa Arab alim, orang yang berilmu. Jadi paham ya? Jadi orang itu kan benda, kemudian ada sifat berbeda kan. Kemudian ketika sifat itu nempel pada orang ini, maka orang itu statusnya berilmu atau alim. Nah, kurang lebih gitu, demikianlah. Allah tuh punya sifat ilmu, maka Allah bersifat alim. Allah tuh punya sifat kudrah, kekuasaan, kemampuan. Ketika kudrah itu ada pada zat Allah, maka statusnya Allah qadir. Apa? Qadir, berkuasa. Jadi kalau kudrah itu artinya kekuasaan atau kemampuan, kalau qadir yang berkuasa dan yang mampu. Itu saja sebenarnya. Jadi tidak Lah kemudian ini perbedaan. Kenapa kok harus disebutkan namanya sudah sudah berkuasa, ya pasti punya sifat kekuasaan. Namanya dia sudah berilmu, maka pasti punya sifat ilmu kan gitu. Tapi kenapa kok dipisah? Tadi kudrah, iradah, ilmu, haya, kuasa, kehendak, pengetahuan, hidup, kemudian mendengar. Kemudian dia lagi disebutkan qadiran, muridan, aliman. Ini perbedaan antara Maturidiyah dengan Asy'ari. Jadi perbedaan yang tidak mendasar sebenarnya. Hanya perbedaan kulit saja. Jadi tidak, kalau dalam mazhab Maturidi itu metodenya konsep ketuhanan sama, hanya saja sampai sifat nomor 13 saja. Jadi tidak ada sifat ma'nawiyah. Jadi cuman sampai disebutkan itu. Jadi nggak perlu disebut namanya, dia sudah punya sifat kudrah, maka otomatis mesti qadir gitu saja. Jadi tidak mendasar. Ini pembahasan orang-orang yang agak mendalam pembahasan sifat ilmu kalam atau ilmu akidah.
Jadi dipahami ya. Jadi berbeda dengan antara akidah Islam dengan ilmu akidah. Kalau akidah Islam tuh ringkas saja, ya seperti yang dipelajari di TK atau SD, itulah Allah, puasa, wa ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, kemudian malaikat ada 10 yang wajib diketahui, Rasul demikian, itu saja, itu sudah wafat dalam keadaan meyakini itu sudah diterima. Itu akidah, ringkas saja, paling dipelajari 10 menit, 15 menit selesai. Tapi kalau ilmu akidah, itu ilmu akidahnya ilmu yang jelimet, ilmu yang agak ribet. Nanti kita bahas tentang hukum akal, hukum adi, kemudian tentang sifat dengan benda dan seterusnya, mustahil, wajib, dan jaiz. Itu kalau itu memang ribet, berjilid-jilid, ratusan bahkan ribuan kitab ditulis tentang ilmu akidah. Nah, itu melahirkan banyak ilmu nantinya. Jadi di sini kita sebenarnya bahas akidatul awam, akidahnya orang awam, tapi sedikit-sedikit kita membahas tentang ilmu akidah. Supaya kita tuh tentang iman kepada Allah itu tidak hanya klaim semata. Kan biasanya jadi dogma ya. Misalnya jadi pokoknya orang beragama sudah pokoknya yakin aja. Seakan-akan agama Islam atau kita iman kepada Allah dan dengan Rasulnya itu cuman sebagai doktrin saja, tidak berdasarkan akal. Maka di sini dalam ilmu akidah itu kita bahas itu, bahwa sebenarnya masuk di rasional, masuk di akal. Bahwa kalau seandainya alam semesta itu tidak ada Tuhan, tidak ada penyebab wujudnya alam semesta, itu mustahil secara akal. Dan kemampuan akal itu terbukti memang menjadi hujah yang kuat. Ya, mungkin sebagian saintifik, mungkin orang-orang yang ahli sains mengatakan bahwa namanya ilmu yang ilmiah itu harus terbukti secara empirik, harus dibahas dulu, diteliti segala macam. Tapi sebenarnya tidak semua ilmu bisa dibuktikan sedemikian, yang gitu. Tidak semua ilmu bisa dikatakan demikian. Ada ilmu-ilmu yang kepastian hukum itu diambil dari kesimpulan akal. Ya, sama seperti kayak hukum sebab akibat dulu. Sebab akibat. Itu kan sebenarnya kesimpulan akal. Kita tidak tahu mana sebab, mana akibat. Yang ada ya benda ini. Yang ada benda, ada api, kemudian terus ada asap. Yang mana sebab, mana akibat? Tidak ada. Yang ada api, kemudian ini asap. Itu saja. Tapi kemudian pikiran kita mengambil kesimpulan, setiap ada asap mesti ada apinya. Kesimpulan sebab akibat. Tadi itu, makanya kemudian kita melihat alam semesta ini ada wujud, mesti ada yang mewujudkan, ada yang menciptakan. Kurang lebih demikian. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Mudah-mudahan Allah fahamkan kita, ya. Amin. Itu terakhir tentang sifat yang terakhir, qadiran, muridan, aliman, hayyan, samian, basir, mutakaliman. Itu bukan sifat yang berbeda. Maksudnya itu lawazim. Lawazim itu status atau konsekuensi ya. Kalau kudroh maka qadiran. Kalau ilmu maka aliman. Kalau dia sama mendengar maka dia samian, mendengar. Sifat pendengaran pada diri saya, misalkan saya dengan pendengaran itu kan hal yang berbeda. Ketika pendengaran itu nempel pada diri saya, maka statusnya saya adalah orang yang mendengar. Gitulah kurang lebihnya. Jadi kalau sama itu pendengaran, kalau sami itu yang mendengar. Ini kalau dalam madhab Asy'ari disebutkan semua, Allah itu punya sifat pendengaran dan Allah pun maha mendengar. Allah pun maha mendengar. Allah itu punya sifat pengetahuan dan Allah pun maha mengetahui. Itu namanya lawazim. Wallahu alam, semoga Allah fahamkan kita, Allah istiqomahkan, Allah wafatkan dalam iman. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.